Ini yang pertama akan disampaikan mau'izatul hasanah oleh Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf dari Tegal kepada Al-Habib kami haturkan. Falyatafadhal. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا يقينا وبها الله في الدارين من كل مكروه وسوء يقينا وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الحبائب المحترمين، Ma'asyiral ulama al-a'izza, Bapak Wali Kota Pasuruan dan segenap aparat pemerintah yang saya hormati, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah, kita digerakkan hati kita oleh Allah untuk dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Hadirnya kita, keberadaan kita saat ini tidak lain salah satu usaha kita untuk dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, aulia Allah. Karena lewat merekalah kita akan masuk ke pintu Rasulullah, dan lewat pintu Rasulullah lah kita akan menghadap kepada Allah. Niatkan dalam keberadaan kita at-taqarrub ila salihin, mendekatkan diri dengan orang-orang yang saleh. Kita hadir di khalnya seorang waliullah dengan tujuan kita di dunia ini menghadiri khalnya, mencintainya, tidak lain agar besok tidak melupakan kepada kita. Amin. Nasib kita besok di akhirat, tempat kita di mahsyar, di saat kita tidak dapat memilih tempat, yaitu tempat yang kita pilih sewaktu berada di dunia. Siapakah manusia yang kau dekati?
Siapakah manusia yang kau cintai? Siapakah manusia yang kau junjung tinggi? Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, man la tagarrab ila ahlil ma'rifah ma garab. Tidak mau dekat dengan para wali-wali ya Allah, jangan harapkan dia bisa dekat kepada Allah. Dekatnya kita dengan orang-orang yang soleh tidak lain memberikan satu pelajaran buat kita, pendidikan besar buat kita. Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, di akhir zaman yang terbaik buat umat Islam selain tadabburil Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran, dan membaca sejarah, mengingat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh, para waliullah. Karena hal itu memberikan satu pelajaran besar buat diri kita. Itu manusia yang sudah sukses. Itu manusia yang selamat dari segala macam ujian dan cobaan. Itu manusia yang berada dalam sunnah Rasulullah. Kenali mereka, dekati mereka, idolakan mereka. Sehingga kau hidup di dunia ada manusia yang kau pegangi, tidak diombang-ambing. Di sini ayah saya dalam salah satu qasidahnya mengatakan, wa dzikra hayatil arifina bila mira tusahhihu min afhamina wa tusaddidu. Ingin kembali ke jalur Rasulullah, ingin kembali ke ajaran yang benar. Di saat fitnah di sana sini, di saat kerusakan di sana sini, di saat pemurtatan di sana sini, di saat kebobrokan di sana sini, dekati wali-wali Allah. Dekati mereka, orang-orang yang soleh. Jadikan mereka peganganmu, panutanmu, peganganmu, fanatikmu. Ini keberadaan kita di tempat ini. Jangan anggap hanya sekedar hal pembacaan Quran, pembacaan tahlil. Jelas itu akan sampainya. Tapi kita menginginkan untuk kita yang hidup ini, bagaimana menyelamatkan kita. Bisakah kita mempertahankan iman Islam ini? Bisakah kita betul-betul sekarang sebagai orang Islam dan besok betul-betul menjadi orang Islam? Sekarang sebagai umat Nabi Muhammad dan besok diakui oleh Nabi Muhammad. Atau sekedar Islam kita surah, gambaran, kelihatannya muslim mukmin, di depan Allah sama sekali tidak ada artinya. Bagaimana caranya untuk mempertahankan tugas kita setelah menjadi orang Islam hanya dua? Mempertahankan iman Islam yang ada di dada kita. Hingga di detik-detik terakhir iman dan Islam masih berada di dada kita. Hingga keluar ini nyawa dan kita membawa iman. Itulah yang dikatakan husnul khatimah. Itu yang ditangisi oleh para aulia Allah. Itu yang diharapkan. Serta besok di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Bareng masuk rombongan mereka, nunut mereka. Ini tugas kita. Maka bagaimana caranya untuk mendapatkan itu semua? Isi ini hati. Hati kita sumber pandangan Allah. Kalau ini beres, semuanya beres. Ala wahyal qalb.
hati kita, bersihkan dari segala macam kotoran, bersihkan dari segala macam kecintaan, bersihkan dari segala macam ta'alluq, bersihkan dari segala macam rabitah, kecuali ta'alluq dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah, ta'alluq dengan orang-orang yang saleh, ta'alluq dengan para aulia Allah, sehingga bisa menghantarkan kita untuk betul ta'alluq, cinta kepada siapa? Junjungan besar Habibuna Muhammad. Tolong yang rokok dimatikan dulu. Al-afwu, agar betul-betul kita mengharapkan majelis ini bisa merubah keadaan kita. Amin. Sampai kapan kita semacam ini? Umur kita berkurang terus, kuburan sudah berada di depan kita. Kapan kita akan diterima oleh para aulia Allah? Kapan kita bisa menyenangkan Nabi Muhammad? Pikirkan yang panjang. Ingat masa depan, ingat barzakh, ingat mahsyar, ingat persidangan Allah. Kesempatan hanya di dunia ini. Jangan sampai meleset di dunia. Meleset di dunia celaka, naudzubillah, di akhirat. Dunia bukan untuk main-main. Bukan abasa Allah ciptakan kita. Di balik kehidupan ini ada kehidupan yang hakiki. Sadar. Sampai kapan kita ghaflah? Kita lalai. Tanamkan mahabbah. Mahabbah, cinta. Dan cinta itu tidak timbul kecuali setelah kita mengenalnya, setelah kita mempelajarinya, setelah kita mengkajinya, sehingga kita betul-betul mengetahuinya. Dan disitulah timbul dari hati kita untuk mengidolakannya. Timbul dari hati kita untuk berfanatik kepadanya. Timbul kecintaan yang hakiki. Agar ulamanya berani mempertaruhkan ilmu yang ada di dadanya. Semuanya hanya ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kenali dulu Nabi Muhammad, pelajari dulu Nabi Muhammad, dan idolakan dulu Nabi Muhammad. Baru kita akan jaya. Tidak perlu saya bicarakan keadaan kebobrokan yang dialami umat Islam di negara kita. Mungkin tidak ada negara sebobrok dari keadaan umat Islam seperti di negara kita. Tidak ada dekadensi moral seperti di negara kita. Tidak ada banjirnya minuman keras seperti di negara kita. Lebih dari negara sekuler, demi Allah. Lebih dari Singapura. Ini belum lagi yang tadi disinggung tentang jil. Ya Allah, jil. Kadang orang masih memikirkan inya. Jaringan Islam liberal itu hanya samaran untuk menipu orang Islam yang hakikatnya bukan jaringan Islam liberal. Demi Allah, itu adalah jaringan iblis liberal. Murtadin. Mereka orang-orang murtad dan hidup di kalangan NU. Maaf, ini gerakan mereka. Belum lagi syiahnya, datang lagi sekarang salafinya. Terus kita mau sampai kapan berjuangnya? Bumi Indonesia, mayoritas umat Islam, buminya Wali Songo, bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah, digrogoti. Kita bungkam 1000 bahasa. Pemudanya seakan-akan tidak tahu, tokohnya seakan-akan tidak mengerti, pejabatnya seakan-akan tidak mau tahu, ulamanya maaf. Mana? Siapa yang akan menyenangkan Nabi Muhammad? Misi Nabi Muhammad dihancurkan. Misi Nabi Muhammad digerogoti. Pemurtadan di sana sini. Karena kau fulan, tidak enak fulan.
karena ini, karena bantuan itu. Bungkem suaranya. Ya Allah, kita akan meninggal. Kuburan di depan kita, mahsyar ada di depan kita. Siapa yang akan bantu kita? Bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad atau tidak besok di depan Rasulullah? Atau Rasulullah berpaling dari kita? Kau bungkem, kau tidak berjuang, kau tidak andil, misiku diobok-obok, agamaku dihancurkan, perjuanganku dihina. Kau kemana? Jangan tidur nyenyak dengan hadis syafaat. Hadis syafaat betul, benar. Tapi kita tergolong orang yang mendapatkan syafaat itu atau tidak? Senangkan Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, perjuangkan misi Nabi Muhammad. Apa saja yang kau miliki. Kalau apa yang tadi kita dengar dari guru kita Kiai Idris, itu sekedar metode cara untuk berjuang, karena di depan kita ada pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah. Tapi kalau pemerintah kita bungkem, diam, bukan artinya agama dikorbankan. Jangan dianggap agama Islam bukan agama udhiyah, pengorbanan. Nabi berkorban, Nabi dilempari, Nabi dihina, Nabi dikejar-kejar. Wahwa Muhammad, wahwa Habibullah. Jangan disangka sahabat tidak meninggal. Jangan disangka mereka diam saja begitu saja, tidak. Dinuna dinul udhiyah, pengorbanan. Korbankan dengan hartamu, korbankan dengan kekuatanmu, korbankan dengan misimu, korbankan dengan ilmumu. Apapun resikonya yang akan kau dapati, di balik itu adalah Nabi Muhammad. Kapan kita mau berkorban? Kau tanya, Kiai Abdul Hamid, baru dengar saya. Gemetar tadi saya waktu dengar Bos Togel di Pasuruan. Ya Allah, ya Allah, apa ini? Apa ini? Umar ibn al-Khattab, kalau mendengar ada orang yang menghina agama Islam, menghina Rasulullah, tangannya gemetar mendekati pedangnya dan didekati Rasulullah. Da'ni aktuluh ya Rasulullah, izinkan aku untuk aku penggal kepalanya ya Rasulullah. Amr bin Wud dalam perang Khandaq, orang Islam diserang dari segala macam penjuru. Nabi untuk mempertahankan diri memerintahkan untuk dibikin parit sehingga orang-orang kafir tidak bisa masuk Madinah. Tapi satu algojo yang begitu hebat, 1000 orang lebih meninggal di pedangnya. Dia dapat melompati itu parit. Bernama Amr bin Wud. Dengan gagahnya, dengan syoknya, dengan sombongnya, dia menggembor kepada Rasulullah. Ya Muhammad, hal min mubaris. Apakah ada yang berani menantang aku? Apakah ada yang berani melawan aku? Ayo. Lihat. Lalu Amr mengatakan, katanya kalau mati akan masuk surga. Kami mati akan masuk surga. Ayo duel dengan aku. Mendengar baru perkataan semacam itu, anak muda didikan Nabi Muhammad yang sangat mencintai Nabi Muhammad bangun, yaitu Ali bin Abi Thalib, menghadap ke Rasulullah, mengatakan, izinkan aku ya Rasulullah untuk aku hadapi dia. Ali masih anak muda. Sehingga Nabi mengatakan, ijlis ya Ali, innahu Amr. Duduk wahai Ali, itu Amr, bukan sembarang orang. Lihai, hebat. Bangun lagi Amr menghina. Mengatakan lagi, siapa yang berani menghadap aku? Dihina lagi Nabi Muhammad. Maka bangkitlah Sayyidina Ali dan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghadapinya. Nabi tetap mengatakan, duduk wahai Ali, kau muda. Itu Amr. Tapi Sayyidina Ali tidak bisa sabar dalam masalah agama. Wa idza zuyi'a haqqullah
lam yakum ahadun li ghadabi. Jangan dibaca saja itu maulid. Itu sejarah Rasulullah. Kalau agama Allah dihina, dipermainkan, pertaruhkan apa saja yang kau miliki, kau akan diteror, biar. Kau akan diancam, biar. Kau akan dipenjara, biar. Kau akan dibunuh, biar. Demi Nabi Muhammad. Kapan kita akan berjuang? Kapan akan menyenangkan Nabi Muhammad? Punya bekal apa untuk masuk surga? Sholat kita, zikir kita, maksiat kita lebih menumpuk. Cari untuk menyenangkan hati Rasulullah. Cari untuk membanggakan Rasulullah. Bukan saja untuk besok mencari Rasulullah, tidak. Mencari Rasulullah mungkin kita tidak bisa ketemu dengan Rasulullah. Berusaha agar besok Rasulullah mencari kita. Mana fulan ibni fulan yang hidup pada masa mudanya hanya untuk meneruskan misiku. Amr ngempur lagi, menghina lagi sampai 3 kali, sehingga Sayyidina Ali berdiri lagi dan minta izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghadapinya. Maka Rasulullah kembali mengatakan, innahu Amr ya Ali. Itu Amr wahai Ali. Maka Sayyidina Ali mengatakan, wa in kana Amr ya Rasulullah, sekalipun Amr, aku akan meninggal, biar. Bunuh, biar. Itu al-gojo, iya. Tapi dia menghina. Sehingga keluar Sayyidina Ali, dipakaikan imamah oleh Rasulullah, melawan Amr sampai Amr menghina. Apa? Anak muda akan melawan aku? Cari orang-orang yang hebat. Jangan kau. Aku kenal bapaknya Abu Talib. Aku tidak mau membunuh anak yang semacam ini. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, tapi aku akan membunuh kau. Sehingga terjadi duel yang begitu hebat, dahsyat. Debu naik, tidak diketahui siapakah yang menang. Tahu-tahu terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disitulah tahu bahwa kemenangan dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pengorbanan, pengorbanan yang kau keluarkan dari hartamu untuk misi Rasulullah jangan dianggap sia-sia di sisi Rasulullah. Yang kau keluarkan dari tenagamu, yang kau keluarkan dari masamu, yang kau keluarkan dari ilmumu, semuanya tidak akan sia-sia di hadapan Rasulullah. Oke. Mungkin waktu sudah tidak mengizinkan. Masih ada Al-Habib Lutfi nanti untuk lebih meneguhkan kepada kita, keadaan kita sedang membutuhkan. Rasulullah sedang menunggu mana yang berjuang bukan untuk sekedar kelompoknya. Maaf. Bukan untuk membela fulan atau fulan. Apa artinya? Permainan semuanya. Kizib. Mau berjuang untuk manusia yang besok akan membantu kita, akan membela kita. Berjuang untuk Habibuna Muhammad. Berjuang untuk Rasulullah. Mumpung kita masih ada waktu, mumpung kita masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, kenali Nabi Muhammad, idolakan Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Dengan dasar ini insya Allah kita akan kembali jaya, kembali bendera Islam akan berkibar-kibar, kembali kita akan ditakuti oleh orang-orang di luar Islam. Tapi kalau kita sudah tidak mengenal Nabi Muhammad, jauh dari Nabi Muhammad, sangat tipis kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, hingga kita tidak mau berkorban demi Nabi Muhammad, sekalipun kita banyak, sekalipun kita mayoritas, biar pesantrennya banyak, biar umat Islamnya banyak, biar ulamanya banyak, husaun kahusa'is sail, bagaikan buihnya air, tidak ada orang yang takut kepada kita. Terus kita akan diobok-obok, terus kita akan dirusak, terus kita akan dihina kalau kita tidak mau berjuang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Insya Allah apa yang telah kita dengarkan dari awal sampai akhir nanti bisa merubah keadaan kita. Kiai Abdul Hamid, selain barakah yang kita harapkan, al-madad yang kita harapkan, al-mahabbah yang kita harapkan, juga bisa merubah keadaan kita. Merubah keadaan kita, tambah hari tambah dekat kepada Allah, tambah hari tambah mengikuti sunnah Rasulullah, tambah hari tambah mencintai Rasulullah,
tambah hari, tambah memikirkan misi Rasulullah. Nas'aluka ya Allah fi hadhihi sa'ah mubarakah ya Allah, bijai habibika Muhammad ya Allah, wa ali Muhammad ya Allah, wa ashabi Muhammad ya Allah, an taj'alana min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Ij'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Ij'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Waj'alna mimman nasara dina Muhammad. Waj'alna mimman nasara dina Muhammad. Wahsyurna ghadan tahta liwa'i Sayyidina Muhammad. Warzuqna ghadan syafa'ata habibina Muhammad. Ya Allah, Kau kumpulkan kami hari ini ya Allah, biqalnya seorang wali Allah. Ya Rabb, jangan sampai kami keluar dari majlis ini ya Allah kecuali berubah keadaan kami ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah kecintaan yang sangat dalam kepada mereka orang-orang yang soleh ya Allah. Kecintaan yang sangat dalam kepada kekasihmu Muhammad ya Allah. Sehingga sisa umur ini ya Allah, sisa umur yang tinggal sedikit ini ya Allah, yang kematian sudah ada di depan kami ya Allah, kuburan ada di depan kami ya Allah, pasti kami akan tinggalkan dunia yang fana ini ya Allah. Ya Rabb, tidak punya bekal apa-apa ya Allah, tidak punya bekal apa-apa ya Allah. Bagaimana nasib kami nanti sewaktu kami tinggalkan dunia ini ya Allah. Kami tidak punya ibadah, malam hari hanya tidur nyenyak, zikir kami sedikit ya Allah, salawat kami sedikit, Quran kami sedikit, maksiat kami menumpuk, dosa kami banyak ya Allah. Lalu bagaimana nasib kami nanti ya Allah? Bagaimana kuburan kami nanti ya Allah? Bagaimana di mahsyar nanti ya Allah? Bagaimana di jembatan itu ya Allah? Bagaimana di persidangan itu ya Allah? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, bekal kami adalah kecintaan kami kepada mereka ya Allah. Mahabbatuhum dini ya Allah, wa fardhi ya Allah, wa sunnati ya Allah, wa urwatil wudqa ya Allah, wa afdalu ma indi. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad ya Allah. Cintanya kepada mereka ya Allah, cintanya kepada Rasulullah, itu adalah bekal kami untuk besok hari akhir ya Allah. Agar Rasulullah datang di saat-saat akan dicabut nyawa kami ya Allah. Yahdur Habibullah indal gharghara, yahdur Habibullah indal gharghara, sehingga kami semua mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah, masuk ke liang kubur membawa iman Islam ya Allah. Jangan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan besok di mahsyar ya Allah, di saat kami tidak dapat memilih tempat ya Allah, di saat kami tidak bisa kesana kemari, jangan Kau tempatkan kami dengan mereka yang berlumuran maksiat ya Allah, yang akan dimasukkan ke jahanam lebih dahulu ya Allah. Jangan dimasukkan dengan orang-orang munafik ya Allah, jangan dimasukkan dengan orang-orang yang murtad ya Allah. Masukkanlah kami dengan rombongannya para aulia Allah. Masukkanlah kami di dalam rombongannya Nabi Muhammad. Ya Rabb, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Itulah pegangan kami ya Allah. Kuatkan kecintaan kami kepada mereka ya Allah. Jadikan sisa umur ini untuk memperjuangkan misi mereka ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, masukkanlah kami semua ya Allah ke surgamu ya Allah. Tapi jangan disiksa lebih dahulu ya Allah. Jangan diazab lebih dahulu ya Allah. Jangan dimasukkan neraka lebih dahulu ya Allah. Betul kami banyak dosa, banyak maksiat ya Allah. Tapi berkat syafaat Habibina Muhammad ya Allah, berkat syafaat Rasulullah yang mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku buat mereka yang berlumuran dosa besar dari umatku. Ya Rabb, jadikan Nabi Muhammad mau mengakui kami sebagai umatnya ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad rela kepada kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami umat Muhammad yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad ya Allah, sehingga besok kami dicari oleh Nabi Muhammad ya Allah.
اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، بجاه حبيبك محمد يا الله، وآل محمد يا الله، وأصحاب محمد يا الله، أن تتقبل ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك، وأنجز لنا يا الله وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين، وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين، وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة، وفي القبر حسنة، وفي المحشر حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب